Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami senantiasa menerima hal yang terbaik dari Tuhan. Rancangan Tuhan atas hidup kami adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan senantiasa memberi yang terbaik bagi kami. Dan kami sungguh menikmati hal itu ya Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan. Terima kasih untuk damai sejahtera Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kembali kami memohon belas kasihan Tuhan. Memohon pimpinan, kasih, dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Agar kiranya Engkau memampukan kami untuk merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kami yakin dan kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Ia akan menuntun kami untuk semakin mengenal Tuhan kami. Dan dengan pengenalan itu membuat kami untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh pemirsa Renungan Kasih yang sedang menyaksikan program ini. Biarlah kiranya berkat damai sejahtera penyertaan Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan senantiasa tercurah atas setiap kami di dalam nama Yesus Kristus. Jika ada di antara kami saat ini Tuhan, di antara pemirsa sedang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Yesus Kristus juga kami percaya Engkau mampu memberikan kesembuhan dan lawatan Tuhan terjadi atas seluruh pemirsa Renungan Kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya dan menyerahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Pemirsa Renungan Kasih yang sangat saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saya sangat yakin dan sangat percaya kehidupan kita saat ini adalah kehidupan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita menuntun dan mengarahkan kita untuk semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Dan pengenalan secara pribadi kepada Tuhan merupakan hal yang indah yang terjadi antara kita dengan Sang Pencipta kita. Dan pada kesempatan kali ini, saya sangat rindu agar kiranya melalui perenungan firman Tuhan ini akan mengarahkan kita untuk benar-benar memiliki keintiman dengan Tuhan. Karena keintiman dengan Tuhan sesungguhnya membuat kita dimampukan untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Karena itu, mari kita belajar dari sebuah teladan kehidupan dari salah seorang tokoh penting yang Tuhan izinkan tertulis dalam firman-Nya. Dan saya percaya bahwa seluruh pemirsa Renungan Kasih sangat mengenal tokoh ini, yaitu Abraham. Pada kesempatan ini kita akan melihat firman Tuhan di bawah satu tema, keteladanan Abraham. Kita akan melihat hal apa yang perlu kita lihat dari kehidupan Abraham. Keteladanan apa dari Abraham yang bisa kita ikuti. Karena itu mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Amsal 22 ayat pertama hingga ayat yang ke-19. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang sesudah kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia,
Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saat Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusulnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat yang ke-11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan yang tunggal kepadaku, anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham ke bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Pemirsa, renungan kasih yang sangat saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini merupakan kebenaran yang sangat indah untuk kita telusuri. Karena kita melihat adanya sebuah percakapan antara dua pribadi, yaitu Allah dan Abraham. Suatu gambaran, bukan gambaran biasa, di mana Allah sang pencipta langit dan bumi senantiasa berkomunikasi dengan Abraham. Siapa Abraham? Siapakah dia? Dia adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Tetapi saat kita melihat kehidupan Abraham, ini adalah kehidupan yang sangat dinantikan oleh Allah kepada setiap orang, setiap manusia, setiap pribadi yang Ia ciptakan menurut gambar dan rupanya. Karena itu, berdasarkan tema kita, keteladanan hidup, apa yang perlu kita teladani? Hal yang pertama yang sangat penting untuk kita lihat ialah Abraham bergaul akrab dengan Allah. Abraham bergaul akrab dengan Allah. Mengapa saya ingin katakan Abraham bergaul akrab dengan Allah? Sejak Abraham dipanggil oleh Allah untuk keluar dari satu tempat ke tempat yang Abraham tidak kenal, yang tidak tahu di mana dia akan pergi. Sejak saat ia melangkah pergi, senantiasa Allah menyatakan dirinya kepada Abraham. Allah secara pribadi menyatakan kepada Abraham tentang keturunannya. Allah menyatakan tentang bagaimana kehidupan dari generasi Abraham. Bayangkan, ini merupakan sebuah kehidupan yang tidak biasa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan Abraham merupakan kerinduan Tuhan untuk kita semua. Kalau kita melihat dari firman Tuhan yang telah kita baca, bahwa dikatakan Abraham dicobai, atau dapat dikatakan ada satu tantangan yang diberikan oleh Allah kepada Abraham,
untuk memberi yang terbaik dari hidupnya. Yaitu salah satu yang terbaik yang dia miliki adalah anak tunggalnya. Demikian, Abraham mendapatkan anak ini sekitar usia 100 tahun. Sejak usia 75 tahun ia belum memiliki seorang keturunan dari istrinya, yaitu Sarah. Tetapi kurang lebih 25 tahun ia menantikan seorang anak lahir dari hubungannya dengan istrinya, yaitu Sarah. Tetapi apa yang terjadi? Karena usia begitu lanjut, begitu tua, dapat dikatakan sudah tua. Namun Abraham pada akhirnya menerima janji Allah di dalam hidupnya. Memang sebelum kelahiran Ishak, yaitu anaknya, terjadi sebuah hal yang tidak seperti yang dirancanakan Allah atas Abraham, yaitu melalui Hagar. Lahirlah seorang anak melalui hambanya ini. Tetapi Allah berkata bukan dia yang akan mewarisi keturunan dari Abraham, melainkan keturunan yang dihasilkan dari antara Abraham dan Sarah, yaitu Ishak. Kita bisa melihat bagaimana Abraham dan Allah ini luar biasa pergaulannya. Sangat dekat sekali. Allah benar-benar menyatakan dirinya kepada Abraham. Waktu Allah akan melakukan sesuatu terhadap Sodom, Allah terlebih dahulu memberitahukan hal itu kepada Abraham. Bahkan firman Tuhan berkata terjadi sebuah percakapan seperti sebuah negosiasi antara Abraham dengan Allah. Luar biasa. Luar biasa. Ini sangat perlu kita teladani. Di mana kita benar-benar secara pribadi sebagai orang yang telah menerima kasih karunia dari Allah melalui Yesus Kristus, kita harus memiliki sebuah pola hidup. Yang pertama, bergaul dengan Allah. Begitu banyak kita menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang tidak penting, mengabaikan yang terpenting, sehingga kita kehilangan prioritas di dalam hidup kita. Prioritas yang pertama adalah agar kiranya kita menempatkan Allah sebagai satu-satunya pribadi yang pertama kali kita jumpai di dalam hidup ini. Dan perjumpaan dan pergaulan dengan Allah sungguh sangat akan berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat apa yang terjadi atas Abraham, pergaulannya dengan Allah akhirnya membawa ia menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Hal kedua yang akan kita lihat dari kehidupan Abraham, akibat dari ia senantiasa bergaul dengan Allah, apa yang terjadi? Abraham mempercayai hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Akibat pergaulan yang senantiasa kepada Allah, timbullah di dalam hidup Abraham percaya, atau lebih sering dikatakan Abraham sangat beriman kepada Allah. Ia sangat mempercayai Allah atas hidupnya. Mengapa demikian? Yang pertama tadi saya katakan dia bergaul dengan Allah. Waktu Allah ingin melakukan sesuatu dalam kehidupan Abraham, menantang Abraham untuk menyerahkan Ishak anak tunggalnya itu. Dan pada saat Abraham akan menyerahkan dan mulai mengunduskan pisaunya kepada Ishak, apa yang terjadi? Allah akhirnya menghentikan apa yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi mengapa saya katakan Abraham sampai dengan segenap hatinya ia mau melakukan seperti apa yang diinginkan oleh Allah? Yang pertama, dia bergaul. Pergaulannya ini menghasilkan sebuah iman yang sangat kuat kepada Allah. Ada beberapa catatan penting yang bisa kita lihat. Yang pertama, ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Luar biasa, pemirsa renungan kasih. Bukannya
pada ayat yang kedua dikatakan firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Allah berkata kepadanya bahwa ia akan mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak, di satu tempat yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Tetapi di ayat yang kelima dikatakan oleh firman Tuhan, ia mengatakan kepada para bujangnya, tunggulah di sini, kami akan pergi sembahyang dan kami akan kembali. Yang pertama, ayat yang ketujuh, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Saat Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk bakaran itu? Ayat ke-8 luar biasa. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan-jalan. Luar biasa. Dua catatan penting. Abraham memerintahkan kepada para bujangnya, tunggu di sini, kami akan kembali. Kami akan kembali setelah kami sembahyang. Catatan yang kedua, firman Tuhan katakan, waktu Ishak bertanya kepada ayahnya, mana korban bakaran itu? Tetapi Abraham berkata, Allah akan menyediakannya. Kalau kita melihat catatan dari firman Tuhan, perintah Allah kepada Abraham bahwa Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Tetapi di dalam diri Abraham ada suatu keyakinan di dalam dirinya. Keyakinan yang pertama, Allah akan menyediakan pengganti anaknya. Ia tahu, ia sangat mengenal Allahnya. Ia sangat mengenal Allahnya. Melalui pergaulannya dengan Allah, dia sangat mengenal Allahnya. Karena itu dia sangat percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Allahnya. Sehingga ia memiliki keyakinan bahwa Allah akan melakukan sesuatu. Allah akan melakukan sesuatu atas apa yang akan dikerjakan. Sehingga ia percaya bahwa Allah akan menyediakan. Ya, dia yakin ini bukan perkataan biasa. Ini perkataan imannya Abraham bahwa Allah akan menyediakan anak domba korban bakaran baginya. Anakku. Tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani mengenai hal ini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata demikian. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia akan telah menerimanya kembali. Pemirsa renungan kasih yang sangat saya kasih di dalam Yesus Kristus. Pergaulan dengan Allah menimbulkan sebuah pengenalan yang dalam kepada Allah. Akibat pengenalan kepada Allah menghasilkan sebuah kepercayaan yang tinggi kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah akan menyediakan korban bakaran. Bahkan ia percaya sekalipun akhirnya Ishak harus dikorbankan, Allah mampu membangkitkan dia dari kematian. Ia percaya bahwa selama 25 tahun ia menantikan anaknya. Di masa tuanya, Allah senantiasa menyampaikan perkataannya. Allah menyampaikan maksud dan janjinya bahwa ia akan memiliki seorang anak, dan bahwa dari anak inilah akan terjadi generasi demi generasi. Karena itu ia tidak ragu untuk mempersembahkan Ishak bagi apa yang Allah sudah tetapkan, bagi perkataan permintaan Allah atas hidupnya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ini merupakan tantangan besar di dalam hidup kita. Mengapa kadangkala kita tidak percaya sekali kepada Tuhan atas segala hidup kita? Mengapa begitu banyak hal yang kita ragukan? Apakah Tuhan mampu? Apakah Tuhan akan melakukannya? Mungkinkah Tuhan akan melakukan ini dan itu? Mungkinkah?
Tetapi dalam hidup Abraham, Abraham tidak memperkatakan mungkin atau akan. Kalau kita melihat apa yang kita renungkan pada kesempatan ini, dari peristiwa ini bukan peristiwa biasa pemirsa renungan kasih, tetapi di mana Abraham sedang menerima sebuah tantangan besar. Tetapi karena ia mengenal melalui pergaulannya dengan Allah, ia tidak ragu terhadap Allahnya. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa kita menjadi pribadi yang mengatakan pengikut Kristus, tapi kita kurang percaya kepada Kristus? Untuk apa yang akan kita makan, minum, untuk tentang masa depan kita, untuk tantangan yang sedang kita hadapi? Mengapa kita begitu lemah dalam setiap kondisi-kondisi ini? Dalam beberapa tayangan renungan kasih yang saya sering sampaikan, saya selalu menekankan hal ini, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Yaitu di mana supaya kita memiliki sebuah relasi yang kuat dengan Allah. Karena dengan adanya hubungan dengan Allah membawa kita semakin mengenal Allah kita. Pengenalan akan Allah membuat kita semakin percaya terhadap Allah kita. Kepercayaan tidak akan pernah bisa timbul, tidak akan pernah bisa terjadi jika tidak pernah terjadi sebuah pergaulan yang akrab dengan Allah. Pemirsa renungan kasih yang sangat saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kebenaran ini adalah kebenaran yang sangat kuat yang perlu kita renungkan bersama. Bahwa sesungguhnya Allah menginginkan agar kita benar-benar mempercayai Dia. Dan untuk sampai kepada titik benar-benar percaya kepada Allah, untuk segala hidup kita, untuk seluruh keberadaan hidup kita, hanya satu yang harus terjadi. Yang pertama ialah di mana saudara dan saya memiliki pergaulan dengan Allah. Ayat yang ke-18 dari pembacaan kita, kata firman Tuhan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Abraham senantiasa bergaul dengan Allah. Abraham senantiasa mendengarkan apa yang Allah katakan melalui percakapannya dengan Allah. Sudah sangat jelas apa yang dikatakan oleh Mazmur Daud. Kiranya firman-Mu menjadi kesukaanku siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Orang yang mau bergaul menimbulkan pengenalan akan Allah, dan akhirnya iman atau kepercayaan kepada Allah semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Kepercayaan ini pada akhirnya juga akan terbukti melalui ketaatan. Ketaatan terhadap apa yang Allah katakan. Ketaatan ini tidak akan menjadi bernilai kalau tidak percaya kepada Allah. Kalau tidak percaya, ketaatan ini menjadi sebuah penderitaan yang luar biasa, tanpa ada pengharapan. Tetapi waktu kita mau taat kepada Allah, karena kita percaya, karena percaya ini menimbulkan pengharapan di dalam ketaatan itu. Tetapi waktu kita taat namun tidak percaya, kita melakukan namun tidak percaya, ini penderitaan yang luar biasa. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Allah, waktu kita taat terhadap apa yang Allah katakan, di dalam ketaatan itu penuh dengan pengharapan yang besar. Pengharapan ini karena kepercayaan. Kepercayaan ini ada karena pergaulan dan pengenalan akan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Saya mengundang seluruh pemirsa renungan kasih yang sedang menyaksikan program ini. Jangan pernah mau kehilangan waktu dengan Tuhan. Firman Allah ada sebuah pujian yang sangat indah sekali, mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Atau sebuah pujian mengatakan demikian, lebih baik 1 hari di pelataranmu
daripada 1000 hari di tempat lain. Itu kebenaran. 1 hari bersama dengan Allah tidak bisa dibandingkan dengan 1000 hari di tempat lain. Pergaulan dengan Allah benar-benar akan membuat sebuah kehidupan baru. Ibarat sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan pada waktunya akan menghasilkan buahnya. Kiranya kebenaran ini akan menuntun kita untuk menjadi pribadi yang semakin mau bergaul dengan Allah, yang ingin agar kiranya dia semakin percaya kepada Allah, bisa taat benar kepada Allah. Tidak ada cara lain. Bergaulah dengan Allah. Bagaimana saya bisa bergaul dengan Allah? Pemirsa renungan kasih, saya mengingatkan kembali, firman ini dititipkan kepada kita. Dengan firman inilah kita akan bergaul dengan dia, mendengar suara hatinya, menginginkan apa yang sedang dipikirkannya. Dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk apa yang harus kita lakukan melalui firman ini. Pemirsa renungan kasih yang sangat saya kasihi, saya percaya bahwa Tuhan sedang melawat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, sungguh tak dapat diselami rancangan-Mu. Tetapi yang satu hal yang pasti, bahwa rancangan-Mu damai sejahtera atas kami. Kami sangat yakin dan sangat percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham dapat terjadi di dalam kehidupan kami sebagai pengikut-Mu Tuhan. Kami adalah umat ketebusان-Mu, dan kami yakin dan percaya Kau merindukan agar kami memiliki sebuah kehidupan yang senantiasa dekat dengan Tuhan. Karena itu ya Tuhan Yesus, kami meletakkan hidup kami kembali ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa bagi setiap pemirsa renungan kasih yang sedang menyaksikan program ini. Biar Kau melawat setiap kami di dalam kasih dan anugerah-Mu, sehingga sungguh Tuhan membawa kami semakin mau bergaul dekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami semakin mengenal Engkau. Dan pada akhirnya kepercayaan iman kami terus bertumbuh, karena sebuah pengenalan yang terus dalam kepada Tuhan. Berkati seluruh pemirsa renungan kasih. Hamba berdoa sekali lagi. Hamba berdoa Tuhan, barang siapa yang percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Hamba berdoa Tuhan, barang siapa percaya di dalam nama Yesus ada kuasa. Biarlah kiranya Tuhan, yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat, yang bisu dapat berkata-kata. Dibukakanlah jalan bagi setiap persoalan yang sedang terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Berjalanlah, melihatlah, dan diberkatilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, siapapun yang mengalami sakit penyakit dalam bentuk apapun juga disembuhkan oleh Tuhan. Barang siapa percaya, dia akan menerima. Barang siapa percaya, dia akan menyaksikan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan timbul di dalam hati. Tuhan mampu mengerjakannya. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan hamba percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Pemirsa renungan kasih yang sangat saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saya sangat percaya bahwa program ini adalah program yang sangat indah bagi kita semua. Saya sangat percaya program ini ada bukan hanya sekedar sebagai sebuah program biasa, tetapi program yang mengarahkan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya kedekatan kita dengan Tuhan akan memberikan dampak besar bagi hidup kita, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat, bahkan bangsa dan negara kita, dimanapun kita berada. Karena itu jangan pernah lewatkan program ini, dan saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. In a secret place, take me